Sahabat hikmah di balik kisah. Pemandangan awan berlapis dan memanjang di langit Jakarta ramai di media sosial. Fenomena langit Jakarta pada 9 Februari 2022 lalu menjadi perbincangan warganet. Video yang diupload di media sosial oleh akun Instagram @rizkyfadil diambil dari gedung tinggi di kawasan Jakarta Barat. Dalam video ini terlihat pemandangan langit Jakarta yang membuat takjub warganet. Awan putih yang berlapis dan menjenjang membentuk seperti ombak. Menanggapi viralnya video ini, BMKG menjelaskan jika awan tersebut dinamakan awan argus, yang merupakan jenis awan rendah dan memiliki formasi pembentukan horizontal. Awan argus ini terdiri atas dua jenis, yaitu shelf cloud dan roll cloud. Terbentuk secara kondisional ketika udara dingin dari dalam sistem badai turun dan menyebar. Udara dingin juga menghambat kenaikan massa udara panas, maka terbentuklah shelf cloud. Dinamakan shelf cloud karena masih bagian dari awan cumulonimbus. Sedangkan roll cloud telah terpisah dari bagian awan. Fenomena ini terjadi karena ketidakstabilan atmosfer. Warga diharapkan berlindung dan menjauhi daerah tersebut karena dapat menyebabkan hujan disertai petir, bahkan angin kencang serta hujan es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa lagi sahabat hikmah bersama saya Rahmah Hayuningdia dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza bersama kita. Ustadz, nah kita gimana ya kalau melihat tayangan tadi itu, wah betul-betul terpukau dan akhir-akhir ini tuh kan karena kecanggihan media sosial kita sering gitu melihat fenomena-fenomena alam yang luar biasa. Nah biasanya tuh langsung muncul tuh Ustadz penjelasan ilmiah di balik fenomena alam itu dan rupanya itu penjelasannya tidak hanya bisa ditemukan di jurnal penelitian, di buku, tapi katanya ternyata juga ada di Al-Quran. Nah, apa aja saat fenomena alam yang ada di Al-Quran? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara garis besar ya, kalau detailnya kan banyak yang udah mulai terungkap nih. Nah, tapi secara garis besar Allah sudah memberikan warning dalam surah Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Nah, ternyata ahli tafsir menjelaskan bahwa unta ini mewakili binatang-binatang yang lain, representasinya lah. Bahwa suatu saat fenomena alam ini juga bisa berawal itu dari musibah yang sumbernya dari binatang-binatang. Kayak kemarin yang COVID itu kan berawal dari Wuhan ya, nah, kelelawar. Ini fenomena alam yang terjadi begitu dahsyat bahkan sampai 2 tahun terakhir. Dan itu sudah mulai nampak apa yang Allah sampaikan 14 abad yang lalu. Jadi fenomena alamnya itu bisa dari binatang dulu nih, dari makhluk-makhluk binatang. Kemudian yang kedua, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah kalian melihat bagaimana langit-langit itu ditinggikan oleh Allah? Maka akan muncul fenomena alam yang berawal dari langit. Kayak kejadian bagaimana di Saudi turun salju, ya kan? Itu udah mulai nampak. Padahal kan jarang banget. Sudah berapa sekian puluh abad salju itu ya ada di negara tertentu, tapi tidak di negara gurun pasir. Kemudian yang berikutnya, wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana ternyata fenomena alam itu juga bisa muncul dari pegunungan-pegunungan. Makanya begitu banyak hal-hal yang aneh yang tadinya belum dilihat oleh umat manusia, tapi mulai nampak nih sekarang. Kemudian yang berikutnya, wa ilal ardi kaifa sutihat, ini yang paling banyak. Bagaimana fenomena alam itu juga Allah tunjukkan di atas muka bumi ini, bukan hanya di lautan saja. Artinya ada beberapa hal yang sudah Allah sampaikan dari 14 abad yang lalu bahwa suatu saat nanti akan terbukti fenomena alam yang tidak biasanya terjadi ini muncul dari beberapa faktor tadi. Dari binatang, langit, pegunungan, kemudian juga bahkan di daratan. Jadi seperti itu. Nah, apa yang hendak disampaikan Allah sebetulnya lewat fenomena alam yang kita lihat ini? Yang Allah mau sampaikan ya jangan sombong. Jangan merasa kita paling bisa. Ilmu pengetahuan harus digali, tapi ilmu pengetahuan itu harus menjadi maslahat untuk umat, bukan justru untuk mengeksplor alam gitu ya. Makanya dengan sangat jelas Allah juga menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akan muncul nih sekarang ini sudah mulai kerusakan-kerusakan baik yang ada fil barri di daratan wal bahri atau di lautan. Allah sudah memberikan sinyal bahwa hai manusia, ilmu pengetahuan itu justru harus melestarikan alam. Jangan justru membuat kerugian di alam semesta ini. Tapi pada kenyataannya kan kerugian di mana-mana. Akhirnya fenomena alam itu ada yang baik untuk kita, tapi 80% lebih menurut penelitian itu justru merugikan kita. Kayak global warming ini kan juga akibat manusia berlomba-lomba ya, membuat gedung pencakar langit yang akhirnya lapisan ozon semakin menipis. Kebayang nggak sih kalau 1-2 abad ke depan lagi bagaimana sinar matahari itu udah mulai langsung masuk tanpa ada lapisan ozon. Sekarang aja kita udah mulai merasakan betapa panasnya bumi ini, Masya Allah, siklusnya jadi semakin tidak jelas. Maka Allah ingin sampaikan, pesannya adalah jadikan ilmu pengetahuan itu sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat, justru bukan untuk merugikan masyarakat untuk dan manusia. Kepentingan. Betul. Ya. Makanya dalam Al-Quran seringkali Allah mengajak kita sebagai hambanya nih untuk berpikir, afala tatadzakkarun, mengingat Allah. Apakah engkau tidak mengingat Allah dengan kejadian yang sudah ada? Afala tatadabbarun, apakah engkau tidak merenungi dengan semua fenomena alam yang sudah Allah sampaikan? Jadi kalau manusia beragama itu dia selalu cerdas dan sensitif terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, apapun bentuknya. Mau itu musibah, mau itu kebahagiaan, itu jadi sesuatu yang membuat dia lebih dekat lagi dengan Allah. Termasuk fenomena alam yang sekarang ini semakin banyak terkuak. Itu tidak lain ya tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi itu harusnya menjadi sebuah peringatan buat kita untuk makin dekat lagi sama Allah gitu. Betul. Ya. Jangan langsung malah buka primbon gitu ya. Ini tanda-tandanya apa nih ya? Iya itu. Karena kan manusia itu begitu. prediksinya serba tidak pasti ya. Iya. Ada yang memprediksi A tapi ternyata pada kenyataannya nggak seperti itu. Itu dia. Nggak usah percaya sama prediksi manusia lah ya. Betul. Paranormal tuh kan wah hati-hati juga itu. Ya, tapi memang tidak bisa dipungkiri kita itu memang suka tertarik dengan hal-hal yang goib gitu, Ustaz. Benar, ya. Nah, benar. salah satunya adalah misalnya nih, aduh nggak mau lewat gang kembang misalnya, ada rumah kosong. Biasanya kalau rumah kosong tuh jadi sarang jin. Waduh, bener nggak ya? Apakah itu hanya cerita-cerita horor yang suka kita tonton di film atau di sinetron? Nah, kita akan membahas ini saja dah, sahabat Hikmah, jangan kemana-mana.